Assalamualaikum warahmatullahi Kok wabarakatuh. muka kamu belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali ya di tempat ini untuk ngopi. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita kepada Islam yang terang benderang seperti saat ini, yang membawa risalah Islam sampai kepada kita. Mungkin kalau nggak ada beliau, kita nggak tahu tuh caranya beribadah kepada Allah, gimana caranya berdakwah ya, gimana caranya menjadi ambil zakat, bahkan itu kita nggak bakal tahu kalau nggak ada beliau. Makanya kita perlu sering-sering bersalawat kepada beliau, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga para ulama ya, guru-guru kita. Dan semoga kita jangan merasa diakui doang gitu. Kan kadang-kadang suka merasa doang ya. Nah itu kata-kata merasa tuh paling bahaya tuh. Kalau misalkan merasa apa nih? Merasa paling benar gitu ya, merasa kerja, merasa paling capek, atau jangan-jangan merasa berdakwah padahal kita nggak berdakwah gitu. Itu juga paling khawatir lagi tuh merasa jadi umatnya Nabi Muhammad gitu, padahal kita nggak diakuin sama Rasulullah gitu. Semoga itu bukan kita, dan kita diberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari ini ya, walaupun dadakan nih, parah nih. Astagfirullah ya. Semoga bisa mengambil beberapa ibroh ya, ataupun sama-sama sharing nantinya. Boleh sharing, diskusi bareng-bareng. So di kesempatan ini pengen ngingetin aja gitu. Kalau kemarin Kak Fitiah juga sudah ngingetin kita ya terkait waktu. Hardi juga pengen ngingetin juga terkait waktu. Nah cuma bedanya, kenapa ketukar? Beda ya, kamu ada komunikasi. Hablum minas. Ya saya ingetnya MC-nya Kak Fitiah, lupa. Bilang aja ingetnya Fitiah. Kayak gitu. Nanti repot kan? Ya, teman-teman ngerasain nggak sih kalau misalkan perasaan baru aja ya, kemarin kita jalan-jalan ke Ancol gitu, tiba-tiba sekarang udah tanggal 13 September aja tuh, udah mau sebulan ya gitu. Terus pernah ngerasain nggak, perasaan baru kemarin kita kuliah gitu, perasaan baru kemarin kita ketemu sama teman-teman di lembaga dakwah sama aktivis dakwah, perasaan baru iya, perasaan baru kemarin tuh baru minta jajan sama orang tua gitu, perasaan kemarin baru diantarin sama orang tua, perasaan kemarin baru punya adik ya, mungkin yang punya adik nih masih ingat gitu, punya adik baru, masih lucu-lucunya. Sekarang adiknya udah pada gede-gede gitu kan, bahkan ada yang lebih gede dari kita sendiri gitu ya. Ya kan, ataupun orang tua kita gitu, perasaan dulu masih kuat gendong kita ya, masih nganterin kita kemana-mana, cuma sekarang udah nggak bisa lagi tuh, udah nggak bisa lagi nganterin kita, udah nggak bisa gendong kita, udah nggak bisa banyak waktu dengan kita gitu. Nah itu perasaan baru kemarin tuh ya, dan itu yang saya rasain tuh akhir-akhir ini. Jadi perasaan baru kemarin tuh ketemu sama teman-teman mentoring gitu ya, tiba-tiba udah ngajakin mentoring lagi gitu. Itu udah lewat 1 pekan, masya Allah. Memang waktu itu relatif ya, waktu itu relatif. Kalau ditanya sekarang yang paling tua siapa di sini? Kak Fitri ya. Kak Fitri umurnya berapa Kak? 20-an tahun ya. Nah kira-kira untuk Kak Fitri ya, Kak Fitri itu hidupnya lama apa bentar masanya? Bentar. Kenapa tuh? Karena perasaan kemarin baru merasa jadi anak ya, jadi anak gitu. Sekarang udah jadi anak lagi. Sekarang udah bedanya sekarang jadi orang tua gitu. Maksudnya itu berasa banget gitu kan ya. Makanya kayak ibaratnya kayak hari aja deh. Perasaan kemarin baru hari Senin gitu. Tiba-tiba sekarang udah ketemu Senin lagi, bahkan udah Selasa gitu kan ya. Jadi udah cepet banget itu gitu. Iya benar tuh ya. Nah itu tuh. Jadi kalau ditanya waktu itu relatif ya. Jadi bisa kita katakan cepat, bisa kita katakan lama gitu. Tergantung apa yang lagi kita hadapin gitu ya. Kalau misalkan
teman-teman pernah nunggu TJ? Oh ya. Nah, nunggu TJ kalau di TV kan ada bacanya ya 5 menit lagi gitu ya, 2 menit lagi, tapi perasaan emang lama banget ya, lama banget gitu. Tapi kalau misalkan 2 menit itu atau 5 menit itu kita pakai gitu untuk main TikTokan atau main IG, itu perasaannya bentar banget kan ya. Nah jadi waktu itu relatif, kita sama kayak hidup kita yang sekarang ini udah dijalanin ya 20-an tahun atau bahkan 30 tahunan, itu relatif juga gitu, bisa kita katakan cepat ataupun lama. Nah bicara terkait waktu ya, ini manusia rata-rata ya di zaman sekarang berdasarkan penelitian, berdasarkan riset. Kenapa? Saya tahu materi ini. Iya, berdasarkan riset itu umur kita berapa tahun paling lama? 60-70 tahun ya. 60 tahun sampai 70 tahun. Nabi lah. Ya, sesuai dengan nabi kita kan. 2 menit 14 detik. Enggak lanjut. Oh iya. Nah, itu juga apa namanya? Dari situ inspirasinya. Itu dari buku apa Kak? Enggak, aku dengerin Oh, dengerin doang. Ya, itu dari buku Ustadz Felicio ya. Ya. Beyond the Inspiration. Iya. Nah, betul. Di Oh, bawah ada terakhir. punya bukunya. Iya. Pinjem dong. Ada di rumah. Ya. Nah itu ya, jadi waktu kita itu sesuai dengan ngikutin nabi kita gitu. Kalau misalkan dulu Nabi Adam tuh umurnya ratusan tahun, berarti umatnya dulu tuh ratusan tahun juga, sama kayak Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya. Itu biasanya umur umatnya itu ngikutin sama nabinya. Nah kalau kita ngikutin Nabi Muhammad kan ya, karena umurnya Nabi 63 tahun waktu meninggal, jadi kita nggak lama-lama tuh, 60 sampai 70 tahun paling maksimal. Itu juga ada penelitiannya kayak gitu. Bahkan nggak sampai 60 pun banyak yang meninggal gitu. Kita ngeliat saudara-saudara kita, teman-teman kita juga banyak yang dipanggil sama Allah. Nah makanya kalau misalkan diestimasi nih, tadi kata Kamar udah spill dikit tuh, kenapa 2 menit 1 detik sebenarnya Kak? 2 menit 1 detik, ya bukan 14. 2 menit 1 detik, kenapa kayak gitu? Karena di Quran ya, di Quran itu Allah pernah nanya tuh kepada orang-orang yang lagi nungguin hisab. Gitu kan, semua kita bakal dihisab ya sama Allah. Nah ketika dihisab itu di yaumul pada masyar itu ternyata kita nunggu itu bukannya cepet-cepet, bukannya langsung masuk, langsung ditanyain, langsung diperiksa kayak gitu kan, tapi tetap ngantri, tetap sabar ya. Bahkan masuk ke dalam ayat Quran, Allah nanya, ini pakai ayat Quran gini, ayat Quran nanya, kam labistum fil ardi ada sinin gitu. Jadi Allah nanya berapa lama kamu hidup di dunia ini gitu. Terus dijawab tuh sama orang-orang yang lagi nunggu di padang mahsyar. Jawabannya qala kam labisna au yaumin au ba'da yaumin gitu. Jadi kita hidup itu sehari, kalau enggak setengah hari deh gitu. Ya kalau bahasa sekarang kayak gitu. Perasaan cuma sehari atau enggak setengah hari gitu. Itu kan cepet banget ya, cepet banget gitu. Padahal kalau misalkan diestimasiin yang tadi itu 70 tahun tuh. Nah tapi pas di akhirat nanti kita bilangnya cuma sehari atau setengah hari. Kan kalau sehari setengah hari kan cepet banget ya. Sehari atau setengah hari, kita Sabtu Ahad aja liburan tuh nggak berasa ya, nggak berasa libur ya, nggak berasa libur, tiba-tiba udah Senin lagi gitu. Padahal dari Senin ke Ahad 7 hari, Ahad ke Senin cuma sehari. Nah itu nggak adil ya, nggak adil. Atau 7 hari juga, tapi nggak 7 hari. Nah itu tuh juga jadi apa namanya permisalan Allah sudah bilang kayak gitu, cuma sehari atau setengah hari tuh kita ngakunya gitu, padahal kita hidup di dunia itu 70 tahun. Nah kenapa jadi 2 menit 1 detik itu? Karena di Quran juga ya, surat Al-Ma'arij ya, boleh dibaca mungkin, saya bacain aja deh. Al-Ma'arij, ada yang hafal mungkin ya? Kak Ridya? Kak Ahmad ya? Ayat berapa? 1 sampai 4 coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salah saya ilmu bukan sih? Salah saya ilmu bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Nah, sampai situ. Nah, jadi di ayat keempat itu Allah malaikat bilang tuh ya, malaikat naik ke atas menghadap ke Allah itu dalam waktu 1 hari, dan 1 harinya itu setara dengan 50.000 tahun gitu. Jadi kalau 50.000 tahun itu 1 hari, terus kita ngakunya hidup di dunia itu 70 tahun ya. Kalau diestimasiin itu cuma 2 menit 1 detik gitu. Makanya yang kita lakuin ya saat ini itu cuma bentar doang ya, 2 menit 1 detik. Bahkan
banyak orang yang tergila-gila sama dunia gitu ya, tergila-gila sama dunia, padahal ya cuma sedikit doang gitu. Bahkan banyak hadis Nabi yang bilang kalau perumpamaan dunia itu seakan kita ketemu sama lautan, terus kita celupin jari kelingking kita kan ya, terus kita angkat ke atas tuh, nah itu tetesan itu adalah dunia gitu. Itu sangat sedikit ya dibanding lautan yang sangat luas. Atau bahkan hadis yang lain itu perumpamaan dunia sama akhirat itu seperti seekor lalat ya, seekor lalat sayap sebelahnya itu lebih ringan gitu ya, lebih ringan daripada dunia gitu. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sebelah ekor sayap lalat kayak gitu. Tapi banyak banget yang kita terlena ya sama dunia ini, yang kita ngejar-ngejar dunia ya sampai mati-matian ya, sampai melakukan segala cara. Bahkan ada yang korupsi, ada yang ribawi, ada yang apalagi goro dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah jaga kita nih di sini semua. Seenggaknya sedikitnya kita tahu ilmunya terkait fikih muamalah, kita harus menjauhi riba, kenapa kita harus pakai yang syariah, kenapa kita harus menjauhi goror dan sebagainya. Nah itu alhamdulillahnya kita Allah jaga dengan itu. Nah semoga dengan ilmu itu juga membawa kita kepada akhirat dan surganya Allah nantinya. Amin. Nah terus apa lagi ya? Jadi lupa kan? Itu kalau di buku itu bicaranya tentang afterlife mapping kan. Ya, kalau kamu ada pernah dengar podcastnya satu sampai terakhir tadi kan? Enggak yang Oh enggak sampai terakhir. itu. Oh masih itu doang. Aku jadiin konten juga. Oh gitu. Itu kalau nggak ada 40 ya? Apa podcast? 40 podcast. Iya. Kalau Di YouTube salah. juga Jadi ada. satu podcast itu 30 menitan. Ya 30 menit lah. Buat yang mager baca buku. Iya. Dengerin satu sampai Jangan pinjemin buku kemana? kenapa emang? Iya, lama balikinnya. Oh, iya. Jangan dibaca dulu, belum. Bukunya Kak Fitri juga masih ada di aku. Tuh kan mau bener gitu. Kan sudah. Oh iya benar. Dan sebelum nikah sampai menikah. Kan kayak anak yang nikah. Sama benar. Ya di buku itu tuh Mau jadi bos di ya? babak terakhir ya, itu terkait afterlife mapping. Jadi gimana caranya kita memapping hidup kita, tapi bukan di dunia ini, tapi setelah hidup di dunia ini gitu. Jadi kalau kata Ustadz Felix Xiao, kalau orang itu hidup bisa dikatakan hidup itu kalau dia tahu dia mau mati dikenal sebagai apa. Gitu. Misalkan Bang Rahman nih, ya kan, ketika mati nanti Bang Rahman pengen dikenal sebagai orang kayak gimana sih Bang? Shop. Kayak gimana? Ini yang terbaik lah. Oh, yang terbaik apa tuh? Misalkan seorang dai atau seorang sepak bola atau seorang apa gitu. Yang penting sholat lima. Yang penting sholat lima. Iya mau ditanya enggak? Oh, ya, pasti ya. Jadi penyanyi mungkin atau Astagfirullahaladzim, ya enggak dong. jadi apa? Selebgram? Enggak. Ih kamu, tadi kamu bilang aku mau Jangan ditanya. ditanya, bukan. Oh bukan. Gak apa sih nanya kalau Kak ya. Mau jadi apa Kak ceritanya? Apa ya? Mau jadi orang yang sama juga, baik, yang husnul khotimah. Karena ternyata aku baru dapat ilmu sih, kata Ustadz siapa gitu, aku pernah dengar kajian. Jadi ketika kita minta husnul khotimah itu sebenarnya bukan pada saat di akhir itu, akhir menutup hidup, tapi ya dari sekarang gitu, dari mulai sekarang untuk minta diakhirkan dengan husnul khotimah gitu. Terus kalau dikenal pengen apa ya? Ya dikenal sebagai Fitya Rahmah aja. Ini kan ada di nisannya ntar. Sebagai alias. Fitya Rahmah. Iya. Karena kan nama aku punya arti juga. Nah, Gitu. pendobrak gitu. Fitya Rahmah yang suaranya bagus. Nah, enggak. Arti nama Fitya Rahmah itu sendiri gitu. Iya, Fitya itu. Kalau Fitya itu kan jamaknya dari Fata, ada di surat Al-Kahfi ayat 10 sama 13 tentang Coba pemuda dibacakan. gitu ya. Enggak usah. Terus habis itu Rahmah itu penyayang. Jadi pemudi, kalau karena pemuda ya jadi karena perempuan jadi pemudi yang penyayang gitu. Ikutin lah. Berkasih Bukannya sayang. Ini pembuka rahmah. Pembuka kasih sayang. Kan dari Fatah kan membuka. Bukan Fatah, Fata. Oh, Fatah. Belakangnya yang Ya. tanpa Oh, iya. tanpa titik. Fata ya. Itu orang ibu. Foto ya. Enggak mungkin ejaan hurufnya ya, kayak Iya. Fatah gitu enggak. Fata. Iya, Masya Allah tuh ya. Nah jadi bener ya kalau Kamu muda terus dong. Kan enggak mudah kan masih sayang. Jadi nenek yang penting Astagfirullahaladzim, boleh ngomongin orang ya? Lah kamu duluan.
ngomongin santriwati lagi Pak. Ngomongin putri. Nah jadi benar kan tadi kalau kata Ustadz Felicia ya, kita tuh baru bisa hidup kalau kita tahu kita pengen mati sebagai apa. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita udah tahu nih kita matinya pengen dikenal sebagai apa, itu bisa nge-mapping tuh. Jadi misalkan di tahun ini gimana caranya kita bisa sampai ke sana gitu. Makanya kalau nggak ada, mungkin yang sekarang yang kita belum punya cita-cita ya pengen dikenal sebagai apa ketika kita mati nanti atau ketika udah nggak ada, itu perlu dipikirin tuh ya, perlu di mapping afterlife mapping kita tuh mau jadi seperti apa kayak gitu. Hardi mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha. Amin. Amin. Dia mengaminkan, kamera pun mengaminkan. Kamera pun mengaminkan. Aduh, gitu maksudnya. Kamera pun mengangguk, amin. Amin. Pengusaha yang seperti apa? Pengusaha muslim ya, intinya bisa bermanfaat bagi dakwah lah itu. Masya Allah, amin. Hah? Makanan kah? Ya banyak itu nanti detailnya. Kalau ini mah taruh kita. Kayak keluar ya, kayak gitu sih. Nah, jadi pengennya tadi ya coba kita reminder lagi nih, jangan sampai kita hidup ngalir doang ya. Itu kalau kata Ustaz Salim Afila kan kalau kita ngalir doang jangan lupa tuh air itu kan ngalir ke tempat yang rendah gitu. Jangan sampai kita ngalir doang seperti air, padahal air itu fitrahnya dari yang tinggi ke rendah gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Gitu ya, bukan. Fitrah. Fitrah. Amin ya. Kan Hardi mah ini jangan dulu. Apalagi ya? Udah sih itu aja, jadi kita manfaatin ya, maksimalin waktu 2 menit 1 detik kita yang masih kita rasakan ya sampai sekarang. Mungkin kalau ada yang sekarang 20-an tahun ya berarti udah sepertiga hidup nih. Nah, sepertiga. Nah, coba direfleksi lagi nih, jangan-jangan masih banyak ya PR-PR yang belum kita dapetin nih gitu, untuk sampai ke cita-cita kita nantinya. Gitu, itu mungkin hari ini ya materi sharing-sharing buat teman-teman dan saya pribadi, reminder pribadi. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi